Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan sebuah materi yakni tentang bahasa pemrograman. Nah, kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama dari saya sendiri, Anissa Amalia Firdausuma dengan NIM 09096. Yang kedua ada Rahma Sifa Azhara dengan NIM 113. Yang ketiga ada Nimas Cahya Fatahlia dengan NIM 120 dan yang terakhir ada Eviana Ekaunisa dengan NIM 126. Nah, pokok bahasan pada kesempatan kali ini adalah mengenai pengertian, fungsi dan tujuan jenis-jenis pemrograman, bahasa pemrograman, tingkat bahasa pemrograman, dan contoh bahasa pada pemrograman. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk masuk ke materi pertama yang mengenai pengertian dari pemrograman. Oke. Untuk Evi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemrograman. Program adalah salah satu aspek yang sangat-sangat penting dari sebuah komputer. Tanpa adanya program, sebuah komputer ini hanyalah sebuah perangkat keras yang tanpa adanya fungsi dan tidak dapat mengolah data. Jadi kalau kita menjalankan program, maka akan bisa mengolah data dan menjalankan set-set instruksi si pengguna. Uh, Pembuat program bisa juga disebut dengan programmer, sedangkan aktivitasnya disebut dengan pemrograman. Jadi pengertian pemrograman adalah proses menulis, menyimpan, dan menjalankan instruksi atau kode yang memberitahu komputer mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Pemrograman ini perlu pengetahuan dalam logika algoritma. Next. Nah, tujuan dan fungsi pemrograman ini adalah membuat suatu program yang dapat melakukan sejumlah set instruksi yang menghasilkan output sesuai dengan keinginan si pemrograman. Terdapat 3 macam program meliputi yang pertama adalah proper program, program yang tepat merupakan model formal dari struktur kontrol flowchart. Program ini memiliki satu arah masukan struktur. Yang kedua adalah prime program. Program utama merupakan program yang tidak dapat dibagi lagi menjadi program-program yang lebih kecil. Jika program dapat dibagi menjadi subprogram yang lebih kecil, maka itu bukan merupakan prime program. Yang ketiga adalah composite program. Program komposit merupakan program yang bukan termasuk prime program. Nah, tujuan dari pemrograman ini ialah memberikan instruksi agar komputer dapat mengerjakan sesuai dengan keinginan si pemrogram atau pengguna. Secara umum, program ini memiliki fungsi-fungsi lainnya. Di antaranya ialah yang pertama, next. Program dapat mengatur kinerja setiap perangkat keras. Dan yang kedua, program dapat mengatur hubungan antara hardware. Fungsi ini dimiliki program sebagai sistem operasi, yaitu komponen device manager yang dapat mengelola seluruh hardware, terutama pada perangkat input dan output. Yang ketiga ialah program dapat menjadi tempat untuk mengakses berkas atau jenis program lainnya. Fungsi ini dimiliki program sebagai sistem operasi, yaitu komponen file manager yang dapat mengelola seluruh berkas atau file termasuk jenis program lain yang terdapat dalam komputer. Dan yang keempat, program dapat menerjemahkan instruksi atau kode pemrograman ke dalam bahasa mesin, sehingga instruksi tersebut dapat dikerjakan oleh komputer. Fungsi ini contohnya adalah compiler dari bahasa pemrograman. Sekian penjelasan dari saya. Waktunya saya kembalikan kepada moderator.
Oke, thank you Evi atas penyampaiannya. Next yaitu mengenai jenis-jenis pemrograman yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, dari pemrograman itu ada terdiri dari beberapa jenis. Dapat dilihat di layar bahwa ada web programming, application programming, sistem operasi, dan pemrograman. Nah, akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada programming atau pemrograman web. Ini berfungsi untuk mengembangkan berbagai menu-menu pada sebuah website. Nah, jadi jika teman-teman melihat pada sebuah website tampilannya menarik, itu tergantung bagaimana seseorang itu memprogramnya. Nah, contoh program yang digunakan untuk menyusun website ini contohnya ada HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan juga JSP. Yang kedua ada application programming atau pemrograman aplikasi ini untuk mengembangkan aplikasi guna meringankan sebuah pekerjaan yang berfokus pada sebuah tujuan tertentu. Nah, contohnya itu yang pertama pada pengolah kata, pemrogramannya untuk mengolah kata ya tentunya. Contoh yang digunakan itu seperti ada Microsoft Word, Open Office Writer, Corel Word Perfect, Lotus Word Pro, dan lain-lain. Yang kedua ada pengolah kata itu menggunakan pemrograman untuk olah data angka. Contoh program yang digunakan itu ada Microsoft Excel, Casespread, Start Office, Calc, dan lain-lain. Next ada program presentasi itu berupa pemrograman untuk menampilkan informasi berupa tampilan slide. Itu contohnya ada Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Macromedia Flash, dan lain-lain. Next ada pengolah data, database tentunya merupakan program untuk memanipulasi data yang besar. Contohnya ada MySQL, Microsoft SQL Server, dan Firebird. Selanjutnya ada program grafis, yaitu program untuk mengolah gambar. Contohnya ada Microsoft Visio, Corel Draw, dan Adobe Photoshop. Selanjutnya ada program multimedia untuk menyajikan data multimedia seperti image atau gambar, sound, dan animation, video, dan lain-lain. Contoh program yang digunakan itu ada GOM Player, Windows Media Player, VLC Media Player, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir dari aplikasi ini adalah pengolah statis berupa program untuk menganalisis data statistik. Contoh program yang digunakan itu ada SPSS, Smart PLS, Minitab, dan juga SAS. Yang ketiga ada pemrograman sistem operasi, yakni pemrograman yang menghubungkan pengguna dengan sebuah perangkat pertama komputer. Sebab sistem operasi perlu diinstal terlebih dahulu sebelum menjalankan program-program lain. Contohnya yang pertama ada Microsoft Windows. Ini merupakan sistem operasi oleh Microsoft berbasis Graphical User Interface. Yang kedua ada Unix, merupakan sistem operasi oleh Ken Thompson dan juga Dennis Ritchie pada tahun 1970. Next ada Macintosh Operation System. Ini merupakan sistem operasi Mac OS yang menerapkan arsitektur Unix dan juga GUI dengan kestabilan tinggi. Yang terakhir dari sistem operasi ini ada Linux, yaitu sistem operasi bersifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan distribusi secara bebas tanpa lisensi. Oke, jenis pemrograman yang terakhir yakni ada pemrograman game, merupakan programming yang menggabungkan fungsi desain visual dan sintaks untuk menjalankan algoritma sebab game memiliki plot dan juga gameplay. Contoh programming yang digunakan itu ada Unity, Odoo, Greenfoot, Alice, dan lain-lain. Oke, next ada bahasa pemrograman. Oke, sebenarnya definisi dari bahasa pemrograman ini eh, eh, bahasa pemrograman sendiri terdiri dari dua, yakni bahasa dan juga pemrograman. Nah, definisi dari bahasa sendiri itu adalah media untuk komunikasi, sedangkan bahasa pemrograman diartikan sebagai bahasa komputer yang berisi aturan sintaks dan juga semantik untuk mendefinisikan program komputer dengan tujuan dapat merancang sebuah instruksi, mengakses, menganalisis data pada komputer. Yang selanjutnya ada fungsi bahasa pemrograman, yakni secara khusus atau secara utamanya ini memberikan instruksi yang dirancang untuk proses data. Nah, dari programmer ini perlu menerjemahkan instruksi ke dalam sintaks agar dapat dipahami dan diproses oleh komputer. Fungsi lain dari bahasa pemrograman adalah yang pertama, sebagai media untuk mengembangkan sistem. Penyusunan sintaks untuk menjadi sebuah sistem guna mengatasi permasalahan user. Yang kedua, bahasa pemrograman berfungsi sebagai media komunikasi programmer dengan komputer. Programmer ini menggunakan sintaks untuk dijadikan bahasa perintah
untuk menjalankan komputer sesuai dengan permintaan. Oke, sebelum memasuki bahasan selanjutnya, ada tambahan info penting bahwa sintaks atau sintaks merupakan rangkaian aturan atas susunan kode atau ekspresi secara terstruktur. Mungkin itu sekian dari saya. Materi mengenai tingkat bahasa dan pemrograman akan disampaikan oleh Nimas Cahya. Kepada Nimas Cahya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini kita akan membahas tingkat bahasa pemrograman. Tingkat bahasa pemrograman itu sendiri ada 3. Yang pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level. Jadi, pemrograman bahasa tingkat rendah ini adalah program yang berisi perintah atau instruksi yang diberikan kepada komputer dalam bentuk kode biner atau biasa disebut dengan bahasa mesin, kemudian dapat langsung menerjemahkan kode biner tersebut tanpa melalui proses kompilasi. Kemudian yang kedua ada bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level. Jadi di tingkat middle level ini program yang berisi instruksi yang diberikan kepada komputer itu masih dalam kode mnemonik atau biasa disebut dengan bahasa assembly. Kemudian untuk menjalankan instruksi dalam bahasa tingkat menengah ini, komputer harus menerjemahkannya terlebih dahulu nih ke dalam bahasa mesin karena komputer ini hanya mengerti bahasa mesin. Kemudian yang ketiga ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi dalam tingkat tinggi ini, program yang berisi instruksi-instruksinya diberikan kepada komputer dengan menggunakan bahasa alamiah yang memang dimengerti oleh manusia, seperti bahasa Inggris atau matematika. Sehingga bahasa pemrograman tingkat ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh bahasa tingkat menengah dan tingkat rendah. Contohnya itu ada Java, C, Python, dan lain-lainnya. Oke, kita next slide. Oke, selanjutnya ada contoh bahasa pemrograman. Di sini ada 9 ya, teman-teman. Yang pertama ada PHP. Jadi bahasa pemrograman ini banyak digunakan untuk menyusun skrip pada website. Programmer akan menuliskan skrip yang akan menentukan sistem kerja dari sebuah website. Bahasa ini juga bisa digunakan secara gratis, namun sangat dibutuhkan pemahaman tentang skrip yang akan dituliskan dalam bahasa pemrograman ini. Contoh dari PHP ini sendiri itu ada WordPress dan Facebook. Yang kedua ada JavaScript. JavaScript ini mendukung untuk dapat menciptakan website yang menarik dan juga interaktif, sehingga JavaScript ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengembangkan websitenya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang juga dapat digunakan untuk membuat sebuah website dengan kode HTML, menggunakan tanda-tanda tertentu yang kemudian nantinya ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Namun untuk meningkatkan fitur dan konten pada website yang dikembangkan, HTML juga dapat menyematkan program yang ditulis dalam bagian scripting seperti JavaScript. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahro. Oke, Dimas, terima kasih waktunya. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari bahasa pemrograman. Nah, yang selanjutnya itu ada action script. Action script itu digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan menggunakan platform khusus, yaitu Adobe Flash Player. Nah, pemrograman ini dikembangkan untuk mengelola beberapa aplikasi berbasis multimedia. Bahasa ini terus dikembangkan dan dihadirkan dalam berbagai versi. Setiap versi akan memiliki fitur tambahan yang akan terus dikembangkan untuk memenuhi setiap kebutuhan pengguna yang semakin beragam. Yang selanjutnya itu adalah Visual Basic. Visual Basic ini dikembangkan oleh Microsoft. Lalu Visual Basic ini merupakan kelanjutan dari pemrograman basic yang sudah dikembangkan sebelumnya. Visual Basic ini mengedepankan Integrated Development Environment atau ID visual sehingga dapat memudahkan programmer dalam membuat tampilan desain dari aplikasi yang akan dibuat. Lalu ada pemrograman C. Pemrograman C ini sudah dikembangkan sejak tahun 70-an. Banyak instansi pendidikan yang memberikan pengajaran tentang bahasa C pada masa awal pembelajaran. Beberapa bahasa pemrograman lain seperti C++, C hashtag, dan Java terbentuk akibat hasil penemuan bahasa C tersebut. Next.
Lalu selanjutnya adalah pemrograman C++. Bahasa pemrograman ini merupakan hasil pengembangan dari bahasa pemrograman C yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kedua bahasa ini memiliki kesamaan tentang aturan penulisan sintaks, namun juga memiliki perbedaan yaitu dari caranya menyelesaikan masalah. Lalu yang selanjutnya ada Java. Bahasa pemrograman Java ini sudah ada sejak tahun 1991 dan terus dikembangkan. Java termasuk bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk menyusun berbagai sistem dan juga aplikasi. Popularitas Java didukung dengan berbagai keunggulan, yaitu salah satunya Object Oriented Programming atau OOP, yang membuat programmer bisa lebih mudah untuk menyusun sebuah sintaks. Nah, yang terakhir adalah Python. Bahasa pemrograman Python ini dirilis pada tahun 1991 juga, yang dikembangkan oleh Guido van Rossum. Python memiliki filosofi desain yang menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi-spasi yang signifikan. Python juga menggunakan pendekatan berorientasi objek yang bertujuan untuk membantu programmer dalam menulis kode untuk proyek skala kecil dan besar secara logis. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Rahma Siva atas penyampaiannya. Oke, itu tadi adalah penyampaian materi dari kelompok 8 yakni mengenai bahasa pemrograman yang mana sudah dijelaskan per bagian oleh kami. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.